Shalom, selamat pagi. Onomi, Remai. Baik, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah minggu pagi, dan terlebih khusus kami sampaikan selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah, namun sebelumnya kami sampaikan kepada kita semua yang mungkin membawa handphone agar supaya mengecilkan volumenya atau dimatikan sebentar supaya tertibnya kita melakukan ibadah. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita bangkit berdiri. Dan untuk menyambut pelayan firman, kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyikan 2 bait. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, marilah kita mengarahkan hidup kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya untuk saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1, bait 1 dan bait yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan nyanyian Mazmur nomor 25 bait pertama setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan Mazmur 25 ayat yang ke-7 setelah kita mendengar berita pengampunan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita akan menyadari sungguh benar bahwa ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat melalui hati, pikiran, dan perkataan, dan juga dalam setiap perbuatan kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang telah memberikan kehidupan bagi kami hingga di saat ini, kami selaku umat kepunyaan-Mu datang di rumah-Mu yang kudus, seraya mengaku segala dosa yang telah kami perbuat. Kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami telah berdosa lewat tutur kata, sikap, dan perilaku kami, baik dalam setiap pikiran-pikiran kami yang jahat. Di dalam hati kami seringkali kami merancangkan kejahatan terhadap sesama kami, dan itu kami tunjukkan lewat sikap dan perilaku kami tiap-tiap hari, baik dalam kehidupan keluarga kami, antara suami istri, orang tua dan anak, antara kerabat, teman, sahabat, keluarga, bahkan persekutuan. Dosa itu tidak dapat kami menyembunyikan di hadapan Engkau ya Bapa di sorga, sebab Engkau lebih mengenal kami, Engkau lebih mengetahui siapakah kami di hadapan Engkau. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami menghampiri kekudusan-Mu, kami mohon pengampunan. Tuhan, ampuni kami dan sayangilah kami, dan tuntunlah kami kepada kehidupan dan pertobatan yang sungguh di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah memperoleh pengampunan yang kekal. Amin. Nyanyian Mazmur nomor 25 ayat yang pertama, aku angkat selamanya. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan telah mendengar setiap pengakuan dosa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Maka dengan demikian, berdasarkan pengakuan dosa itu, ada berita pengampunan bagi kita sekalian. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Mazmur 25 ayat yang ke-7.
bagi hamba yang setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan. Inilah hukum Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup multimedia untuk membawa pujiannya.
besar. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatangan-Mu. Alam mulai menyatakan kuasa Allah. Lihat bumi semakin membara. Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat anak Allah dengan terang. Kemuliaan-Ku nanti kedatangan-Mu. Ku nanti kedatangan. Terima kasih untuk pujian vokal grup Multimedia. Tuhan memberkati kesaksian saudara-saudara. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 139. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 menjadi bagian pembacaan kita dan perenungan kita di minggu pagi hari. Di rumahmu yang kudus, seraya mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada itu kami menyadari sungguh benar, ketika kami mau membaca dan kami merenungkan firman-Mu, kami terbatas untuk memahami, mengerti, bahkan untuk melakukannya. Oleh pada itu kami datang kepadamu ya Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan bagi kami lewat pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Bersabdalah bagi kami ya Bapa di surga, siapkanlah hati kami umat-Mu, secara khusus perhatian kami dalam pemberitaan firman ini. Biarlah otoritas Allah yang berkuasa dan melingkupi seluruh kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan umat-Mu yang mendengar. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Demi Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga yang adalah firman yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasih, saya akan membaca bagi jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan akan mengikuti pada Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu yang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingiku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita hendak memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 288 ayat bait pertama dan seterusnya, disesuaikan dengan jalannya persembahan. Dengarlah kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memberi. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 288. Mari puji Juru Selamat. Mari puji Raja Sorga, Bapa Penyembahan, menghibusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabat abad. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita ingat tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya. Puji Dia, kasih-Nya seluas. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah lemah. Puji Dia, puji Dia yang kekal.
Iya, baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, kita telah mengumpulkan persembahan syukur dan doa persembahan syukur akan disatukan di dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, saya mengajak kita melihat kembali pada pembacaan kita Mazmur 39 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita datang beribadah, tetapi juga mungkin hati kita ada di bola. Ya, toh hari ini pertandingan final, yang suka bola pasti berpikir jangan sampai sapu badan ada di gereja, tapi sapu hati ini ada di pikir ini siapa yang menang, Argentina kah, Brasil. Iya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Tuhan dia tahu, dia lihat hati. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, saya mengajak kita sekalian saat ini, bola disingkirkan dulu, saya mengajak kita berpikir sejenak. Siapakah Tuhan kita? Kita bertanya pada diri kita, siapakah Tuhan kita? Dan apakah Tuhan itu ada? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting tetapi juga menantang kita selaku orang yang percaya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya punya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan segala, bahkan Dia yang memberikan kehidupan itu bagi saya. Dia Maha tahu, Dia Maha segala-galanya. Itulah Tuhan saya. Dan apakah Tuhan itu ada? Ya, ada. Dia ada sehingga Dia menciptakan kita. Dia memberikan nafas hidup itu. Dia ada di saat saya ada di dalam pergumulan. Dia ada di saat saya senang. Dia ada di saat saya sedang berhasil. Dia ada di saat di mana saya membutuhkan. Meskipun tidak membutuhkan, tetapi kadang Tuhan dia ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, dengan tema kita di hari ini, Tuhan ada di mana-mana. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, bagaimana Tuhan Allah yang Maha tak terbatas itu dapat dipahami oleh manusia yang sangat terbatas adanya. Dan dalam keterbatasan itulah pemazmur dia mengemukakan bahwa tentang keberadaan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan tak terbatas. Ya, memang betul Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dia tahu sekarang ini saya datang ke gereja, apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang saya pikirkan, dan apa yang nanti saya rencanakan. Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, dan Dia ada saat ini dalam hidup kita, dalam hati kita. Dalam teks ini yang telah kita baca dari ayat 7 hingga ayat yang ke-12 ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibatasi ya oleh ruang, tempat dan waktu. Ya, Tuhan itu dia Maha ada. Dia ada dimanapun. Dan pemazmur dia menyadari bahwa memang manusia itu tidak dapat menjauh. Manusia itu tidak dapat menjauh dan tidak mungkin dia bersembunyi dari Tuhan. Itu dapat kita lihat ayat 7. Betul toh? Tom bisa sembunyi dari ketom punya istri, bisa sembunyi segala sesuatu yang tidak baik dari keluarga. Kita bisa sembunyi segala sesuatu, tetapi Tuhan dia Maha tahu. Ya. Dia lihat kita po hati, apa yang saya pikir, apa yang saya rasakan, apa yang saya
baik dan tidak baik, dia Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan dia tahu. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi kalau kita menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kebohongan dan sebagainya, pada ujungnya kebenaran itu tetap akan muncul dan Tuhan berpihak pada orang-orang yang benar. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, itu yang seringkali kalau kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan tidak boleh tipu-tipu Tuhan dalam Tuhan punya doa. Tuhan boleh tipu manusia ya, boleh tipu pacar, saya punya mobil mewah ada di rumah, saya perumah tingkat dan sebagainya, saya ini pegawai bank dan sebagainya, boleh tipu, tetapi Tuhan dia lihat. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Dia mengetahui siapakah kita. Dengan demikian, kalau berdoa untuk Tuhan, kita berdoa untuk Tuhan, jujurlah, jujur. Jangan dengan kata yang indah dan begini supaya saya disanjung dan sebagainya, tetapi hati ini Tuhan dia lihat. Saya pemulut ucap lain tetapi sapu hati lain. Jujurlah, kalau kepada manusia sudah tidak bisa jujur, jujurlah kepada Tuhan Allah. Sebab kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Yang baikkah, yang tidak baikkah, itu tidak bisa sembunyi. Untuk itu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan bilang Tuhan tidak tahu, jadi saya buat terus. Saya mencuri, mungkin orang lain tidak melihat ya, tapi mata Tuhan dia sudah tertuju mengamati kita. Seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di hari ini dengan tema kita bahwa Tuhan ada, ya, Tuhan ada dalam hidup saya. Berarti apa yang harus saya lakukan selaku umat kepunyaannya, selaku orang yang percaya kepada Tuhan? Jangan kita melakukan segala sesuatu seakan-akan bahwa Tuhan itu dia tidak tahu, Tuhan itu dia tidak melihat apa yang sedang kita lakukan. Cuma Tuhan yang Kristus kasihi. Maka dengan demikian pemazmur dia berkata begini, manusia itu tidak dapat menjauh dan tidak dapat mungkin bersembunyi. Kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Dan dalam teks kita pada ayat 8 hingga ayat yang ke-12, di situ ya mengamanatkan, memperlihatkan bahwa tempat dan cara bisa saja kita manusia menghindar dari Tuhan dan mulai berpikir mungkin Tuhan di sana, Tuhan tidak ada. Sehingga pada ayat 8a hingga ayat yang ke-12 di situ ada beberapa bagian yang disebutkan. Di langit bahasa Ibraninya Samayim, ya, yang menunjukkan pada surga, ya, tempat yang jauh yang tidak mudah dijangkau. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan juga ada di sana. Ya. Di dunia orang mati pada ayat 8b di situ. Tempat yang tidak diketahui, ya. Tempat yang diketahui hanya dihuni oleh orang yang sudah tidak bernyawa dan dianggap telah berpisah dari Tuhannya. Tuhan sudah tidak sama lagi bersamanya. Memang. Tetapi dunia orang mati dalam bahasa Ibrani yang artinya Sheol, arti itu adalah tempat di bawah tanah, tempat yang sepi, tempat di mana tidak ada seseorang pun dapat mengetahui atau merasakan apapun. Tetapi pemazmur dia berkata, dia mengakui bahwa kuasa Tuhan pun menjangkau sampai di situ. Dalam ayat pasal 26 ayat 6 berkata, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi. Yang hal yang ketiga di ujung laut ayat 9 hingga ayat 10 di situ menjelaskan bahwa tempat terjauh dan sulit untuk dicapai oleh seseorang. Dan pada bagian ini pemazmur dia menggambarkan bahwa siapapun yang berusaha lebih cepat, ya, lebih cepat menjangkau batas laut,
ia tidak bisa menandingi Tuhan dan menganggapnya tidak ada di sana. Tuhan ada di sana. Tuhan tetap ada, dan yang pasti bahwa ia sanggup menolong siapapun tanpa terkecuali. Seperti cerita Nabi Yunus yang melarikan diri, ya, dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi pada tahun ini juga masa-masa ya, jemaat majelis dong mempersiapkan untuk panitia penjaringan. Nah, mau jaring ini siapa ya nanti majelis siapa yang ada begitu banyak alasan. Saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk memimpin di depan. Saya sibuk, saya punya tugas dan tanggung jawab terlalu banyak dan sebagainya. Saya tidak bisa, ya majelis atau panitia datang, aduh saya tidak bisa, saya begitu banyak kesibukan nanti tidak bisa ini saya punya waktu. Ada begitu banyak alasan yang akan kita utarakan dan sampaikan. Tuhan dia tahu. Tuhan dia tahu gitu ya, dia tahu. Tetapi ketika dia mengutus kita, dia tahu seberapa kuat ya, semampu kita. Dan itu suatu kepercayaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita terpilih menjadi majelis, itu kepercayaan Tuhan kepada kita. Sangat luar biasa, pekerjaan yang mulia. Ada yang berkata, saya kerja setengah mati, apalagi dong. Ada yang bilang begini, saya tidak mau jadi majelis, biasa dapat marah-marah. Dapat marah dari jemaat, dapat bicara begini kalau ketemu kerja. Itu tantangan. Semua manusia pasti kita harus menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan mau melihat setiap hati. Adakah hatimu untuk kau berikan untuk Tuhan dari perjalanan hidupmu, dari keturunanmu dan margamu? Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi. Jadi kadang majelis ya, nanti majelis atau panitia jalan kunjungi, siapa mau pilih ini siapa yang jadi majelis, ya seperti tadi ya alasan, begitu banyak alasan yang akan dikemukakan. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan dia tahu. Tetapi ketika kita dipilih jemaat, ketika kita diutus ya, itu suatu kepercayaan, suatu kebanggaan. Kita dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Jemaat Tuhan mungkin kalau kotong lihat, hitung-hitung ya, untung rugi. Kalau pelayanan jangan kotong hitung untung rugi. Tuhan kasih. Begitu. Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi. Melihat dari kebenaran firman Tuhan teks kita pada ayatnya dari 7 hingga ayat yang ke-12, ayat 11 hingga ayat yang ke-12, di situ berkata, lari dari Tuhan ke tempat yang gelap atau ke dalam kegelapan. Seseorang bisa saja berpikir tempat gelap pasti Tuhan tidak ada di sana. Namun ternyata kegelapan tetap ada dalam kendali Tuhan. Dalam Daniel pasal 2 ayat 22b tertulis, Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang. Ya, terang ada padanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Tuhan dia tahu seberapa kotong lari sampai mau kemana dan kemana, tetap Tuhan dia mengetahui. Dia akan panggil pulang dengan caranya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, apapun yang disampaikan dalam pemazmur kita di hari ini, dari ayat 7 hingga ayat yang ke-12 itu menjadi dasar bagi kita sekalian saat ini. Bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Ya, indera kita yang terbatas untuk menangkap atau merasakannya. Tuhan ada, selalu hadir dan bersama-sama dengan kita setiap saat. Kan bilang ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, ketika kita berdoa ingin keberhasilan, kita bilang Tuhan tidak ada di dalam sapu hidup. Tuhan tidak adil, kadang kita menyalahkan Tuhan. Tidak, Tuhan dia ada dan dia sangat seadil-adilnya bagi kita.
Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun Tuhan ada. Dalam situasi yang menyenangkan, dalam keberhasilan dan kesuksesan Tuhan juga ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi. Tuhan selalu ada dan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan setiap langkah hidup kita, kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, Martin Luther yang pernah menulis begini, Tuhan pastilah hadir dan aktif di mana-mana, bahkan di dalam daun terkecil dan sebuah pohon. Ialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memunculkan dan merawat mereka dengan kuasa-Nya yang agung. Jika Ia menciptakan dan merawat, maka pastilah Ia hadir di dalam setiap ciptaannya. Di dalam keberadaannya yang terdalam, melingkupi, Dia menembusi di atas, di bawah, di belakang, dan di depan, sehingga tak mungkin ada yang lebih hadir. Tak ada yang lebih terhubung secara erat dengan setiap ciptaan kecuali Allah dan kuasa-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, Martin Luther dia menyadari bahwa kemahakuasaan Tuhan itu dia ada di dalam setiap ciptaannya. Dan di dalam nyanyian rohani 117 itu bait yang pertama, syairnya, di gunung dan di lembah, kemana jalanku, di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Ya, di atas dalam sorga pun, dalam dunia, di mana-mana juga Tuhan adalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, kita tidak dapat melarikan diri atau bersembunyi dari Tuhan. Kuasa-Nya itu menjangkau segala ruang dan menembus setiap batas yang ada di langit dan di bumi. Untuk itu ada hal yang perlu kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Setiap orang harus menjadi lebih baik. Ya, setiap orang harus menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih tidak baik, tetapi harus menjadi lebih baik. Karena seluruh tindakan kita itu ada dalam pengawasan Tuhan. Setiap tindakan kita ada dalam pengawasan Tuhan. Jika kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau menyimpang dari firman-Nya, kita berpikir hanya kita sendiri, tidak ada orang lain. Ingatlah Tuhan melihat kita. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia ada bersama kita. Begitu juga jika kita diabaikan, kita disepelekan ataupun kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, Tuhan ada di mana-mana dan tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita. Seluruh perjuangan hidup kita dengan berbagai kesulitan, pasti juga Tuhan akan menolong kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita terus selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita diberikan kehidupan ini, marilah kita mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kita tidak dapat melarikan diri dari Tuhan ataupun bersembunyi dari Tuhan. Sebab Tuhan ada di mana-mana dalam setiap langkah hidup kita, baik yang baik dan tidak baik. Dan ingatlah bahwa mata Tuhan terus tertuju kepada kita. Dengan demikian, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa.
Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Dan di hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu juga kita bergumul dengan saudara-saudara kita. Ini bukan menakut-nakutkan, tetapi angkat COVID-19 melonjak tinggi. Ada seorang pemuda yang dikenal, dia mengalami COVID itu dan sebenarnya sangat tidak mengenakan karena susah bernafas dan tidak bisa makan. Rasa orang kalau dalam keadaan itu rasa terpuruk ya, karena memang tidak bisa ada yang datang melihat dan sebagainya. Tetapi dalam keterpurukan itu kita harus memberikan kekuatan. Tuhan ada, ya. Tuhan itu ada. Kalau memang maut itu Tuhan izinkan. Kalau tidak perlu takut. Karena apa? Rasa takut mati, tidak tenang dan sebagainya, itu akan membuat seseorang itu depresi, drop. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, marilah kita bergumul ya. Kalau hari ini saya tidak kena COVID-19, saya bersyukur dan berterima kasih. Ada saudara-saudara kita yang terbaring di dok 2, di HP, mereka sedang bergumul untuk bisa melewati itu semua. Untuk itu dalam setiap doa kita juga mendoakan mereka. Sebab mereka pada saat-saat seperti itu, mereka sangat drop, membutuhkan kekuatan spirit dari teman, keluarga. Lewat HP kita harus terus menguatkan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, ya mungkin di hari ini juga ada yang bergumul, Brasil harus menang atau Argentina yang menang. Kita lihat Tuhan Maha Tahu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan di hari ini. Apapun yang kita jalani, tetap ingat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, diberikan kesempatan kepada vokal grup PAR Remaja Parbes untuk membawa pujiannya.
bahkan seringkali terjadi kita bermusuhan. Benarkah kita bersaudara? Karena satu Tuhan yang
Terima kasih untuk pujian dari vokal grup para remaja. Mati kesaksian anak-anak terkasih. Ya baik, jemaat Tuhan yang terkasih, atas nama persekutuan saya mengundang jemaat Tuhan selaku anggota sidang jemaat untuk berdiri bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita. Setelah pengakuan iman percaya, kita akan aminkan di dalam nyanyian rohani 79 bait yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 bait pertama, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Dan di dalam doa syukur ini ada beberapa keluarga pribadi yang membawa pengucapan syukur dan juga perpuluhan. Ada 6 pengucapan syukur, yaitu pengucapan syukur dari keluarga di week 1 atas berkat dan perlindungan Tuhan, pengucapan syukur dari pribadi ataupun keluarga yang mengucap syukur untuk bertambah usia yang ke-38 tahun pada tanggal 7 Juli, pengucapan syukur atas kelahiran anak terkasih Salome Christina Corazon Jessica Yual, dan juga Aten Yual dan Marina Sama yang lahir pada tanggal 28 Juni 2021, pengucapan syukur dari week 1 dan pengucapan syukur dari keluarga Roland Taime atas berkat dan perlindungan Tuhan, pengucapan syukur dari Ibu Yohana Rumayom Tulas atas ulang tahun Ibu yang ke-44 tahun pada tanggal 11 Juli 2021. Dan ada 9 perpuluhan, 6 perpuluhan tanpa nama, dan 3 perpuluhan dari Ibu Janda Amanda Pele, dan perpuluhan dari keluarga di week 1, dan perpuluhan dari keluarga Frans Manggapro. Baik, jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, untuk waktu dan kesempatan yang terindah di hari ini, di saat ini. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah firman Tuhan menerangi setiap langkah hidup kami dan senantiasa menjadi bagian dalam setiap langkah hidup kami. Di minggu kerja yang baru, biarlah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah kami melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini.
Dalam doa ini pun hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap pemberian jemaat-Mu. Adapun pemberian yang ada dalam setiap kotak-kotak dan juga untuk menopang setiap pergumulan-pergumulan di dalam jemaat ini, baik diakonia, persembahan, baik pembangunan ataupun aksi untuk mendukung fasilitasi di dalam jemaat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemberian jemaat-Mu di minggu pagi hari ini. Dengan segala keberadaan dan kehidupan mereka. Mereka memberi dengan kelebihan dan kekurangan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi berkat dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, Engkau pun senantiasa memberkati setiap kehidupan umat-Mu. Yang dengan hati mereka memberi untuk menopang setiap pekerjaan pelayanan-Mu, baik di tingkat jemaat, di tingkat kelas sinode, bahkan juga untuk menopang sekolah-sekolah YPK. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga untuk pemberian umat-Mu. Senantiasa Tuhan mencukupkan lumbung-lumbung mereka. Semakin mereka memberi, mereka tidak akan mengalami kekurangan, tetapi mereka akan mengalami kecukupan dalam segala hal, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Senantiasa Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, baik pegawai negeri, swasta, TNI Polri, baik tukang ojek, tukang bangunan, ataupun penjual-penjual di pasar, di kedai-kedai. Tuhan senantiasa memberkati setiap profesi jemaat-Mu ini dengan segala mata pencaharian mereka dan juga untuk menopang setiap kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan memberkati hidup mereka dalam setiap mata pencarian mereka, dan ketika mereka ingat akan Engkau Tuhan, maka lumbung-lumbung mereka akan terus tercukupi. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Bersama dengan kehidupan jemaat-Mu di minggu pagi hari ini, ada 9 perpuluhan tanpa nama yang dibawakan ke rumah Tuhan untuk didoakan secara khusus. Ada 6 keluarga ataupun pribadi yang tidak menyebutkan namanya. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau melihat setiap pribadi keluarga yang membawa perpuluhan. Senantiasa Engkau memberkati kehidupan umat-Mu dengan segala pemberian mereka di hari ini dalam perpuluhan mereka. Engkau pun memberkati setiap lumbung-lumbung mereka, kehidupan keluarga mereka, pekerjaan dalam seluruh kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan mengajari kami untuk mengembalikan haknya Tuhan dalam persepuluhan. Dari setiap penghasilan yang kami peroleh, kami menyisihkan untuk haknya Tuhan. Kewajiban yang harus kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan mengajarkan kami untuk terus memberi yang terbaik dalam hidup kami. Senantiasa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang membawa perpuluhan, yaitu dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang sudah disebutkan nama mereka. Tuhan memberkati hidup mereka dalam pribadi, keluarga, dan pekerjaan mereka. Tuhan pun memberkati setiap kehidupan keluarga yang membawa pengucapan syukur ke rumah Tuhan di hari ini. Mereka mengucap syukur untuk penambahan setahun usia bagi sanak keluarga mereka, bagi orang-orang terkasih mereka, bagi pribadi mereka. Senantiasa Tuhan memberkati pengucapan syukur mereka. Mereka mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang telah mereka rasakan, yang telah mereka alami bersama-Mu Tuhan. Sehingga di hari ini mereka membawa ungkapan syukur mereka dalam pengucapan syukur ini untuk didoakan secara khusus. Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati setiap pribadi keluarga yang telah membawa pengucapan syukur atas kasih setia dan penyertaan yang mereka rasakan bersama-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ditambahkan setahun usia. Biarlah dengan penambahan setahun usia bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, mereka semakin mendekat kepada Engkau, semakin diberkati Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga.
Inilah seluruh pemberian umat-Mu dalam setiap kotak-kotak yang disediakan oleh majelis jemaat dan juga segala perpuluhan dan pengucapan syukur. Bapa di dalam sorga, kehidupan jemaat-Mu adalah korban yang hidup di depan altar-Mu yang kudus. Terimalah kehidupan jemaat-Mu dan berkatilah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Terlebih itu pun Engkau memberkati setiap bendahara-bendahara kami, baik bendahara jemaat, unsur-unsur wik-wik, ataupun bendahara klasis sinode. Senantiasa Tuhan memberkati setiap pribadi yang mengolah dan mengatur setiap pemberian umat-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa bersama dengan kehidupan jemaat-Mu di minggu pagi hari ini. Dengan seluruh keberadaan dan kehidupan mereka, Engkau Maha Tahu Tuhan setiap kehidupan mereka. Apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka rancangkan, dan apa yang sedang mereka gumuli saat ini. Mari Tuhan senantiasa Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu dari week 1, week 2 hingga week 3. Engkau memberkati setiap kepala-kepala keluarga, setiap kaum bapak-bapak di dalam jemaat ini. Senantiasa memberkati setiap kaum ibu di dalam jemaat ini. Senantiasa Tuhan memberkati kaum pemuda-pemudi kami dan juga anak-anak kami dalam usia remaja mereka, balita. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, memberkati pendidikan mereka dengan hikmat, dengan kepintaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati setiap anak-anak muda-mudi kami dalam pergaulan-pergaulan kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami orang tua untuk terus menuntun, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Terlebih pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Bersama dengan kehidupan jemaat ini, hamba berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di mana mereka berada. Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap para janda-janda, anak-anak yatim piatu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan menjadi kehidupan dan sandaran hidup mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang telah masuk dalam usia lanjut. Senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam usia senja. Biarlah hari-hari hidup mereka menikmati dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Adapun juga duka cita yang dialami, senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pendeta majelis jemaat, baik penatua yang masuk ke dalam tangan Tuhan dan juga petugas multimedia. Senantiasa Tuhan memberkati pelayanan mereka di hari ini, dan biarlah pelayanan itu menjadi berkat bagi umat sekalian dan terlebih memuliakan Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dan pekerjaan mereka. Senantiasa biarlah mereka bekerja dan melayani umat-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera. Senantiasa Tuhan memberkati setiap badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga atas semua hal yang telah terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau pun memberkati vokal grup, PAR remaja, PARBES, dan juga memberkati vokal grup multimedia. Biarlah kesaksian-kesaksian itu menjadi hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Kehidupan jemaat-Mu, hamba-Mu pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka hidup dan menjalani hari-hari hidup mereka dengan berkat-berkat Tuhan dan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sendiri. Inilah doa syukur kami, doa sembahyang kami, yang tak lupa juga kami berdoa untuk sesama kami, rekan-rekan kami, keluarga kami yang
kena COVID-19, yang dimana mereka sedang bergumul untuk menghadapi COVID ini. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Senantiasa Tuhan menyertai apa yang sedang mereka gumuli di saat ini. Tuhan pun memberkati setiap pimpinan-pimpinan kami, baik gereja, sinode, klasis, dan juga jemaat-jemaat. Tuhan senantiasa memberkati pemerintahan kami, baik dari kepresiden dan juga dalam setiap RT RW. Senantiasa Tuhan memberkati segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Inilah doa syukur kami, doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Terlebih lagi diberikan kesempatan kepada Vokal Grup Remaja GKI Indri Ifar Besar, diberikan kesempatan untuk membawa pujian.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati sajian anak-anak terkasih. Iya, baik Bapak Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 117. Untuk kita menyanyi ayat 1 dan ayat 2 saja. Ayat yang pertama kita duduk dan ayat yang kedua saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Nyanyian rohani 117 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya mengundang jemaat Tuhan berdiri di gunung dan di lembah. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom, Onomi, Remai. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu atas nama majelis dan jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mince Manyakori SSI yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di pagi ini, dan Ibu Pendeta adalah pelayan jemaat di GKI Talikum Toladan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan keluarga hari lepas hari. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Paul Mukai yang telah mengiringi jalannya ibadah dengan orgen, juga kepada tim multimedia yang telah mendukung ibadah di hari ini sehingga boleh disiarkan secara langsung melalui Facebook. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Vokal Group Multimedia, Vokal Group Remaja Farbes, juga Vokal Group Par GKI Inri Pulende,
yang telah bersaksi memuji Tuhan dalam ibadah di hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selanjutnya kami memberi waktu kepada Wakil Ketua Majelis untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu silakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Onomi, Reimai, Bapak Ibu saya minta waktu 3 menit. Ada yang perlu majelis sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, di media sosial sudah beredar bahwa Kabupaten Jayapura akan menyusul mengadakan PPKM. PPKM itu adalah pembatasan kegiatan, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, kalau dulu dibilang lockdown itu. Iya, Bapak Ibu, Polres Kota Jayapura sudah kita menyusul. Hari Senin akan dimulai. Itu sebabnya majelis belum bisa menyampaikan apakah ibadah week dan unsur akan dihentikan sementara karena kami belum menerima surat dari Klasis. Karena mengenai hal pelayanan kami harus ada informasi dari Klasis. Karena Kabupaten Jayapura akan membatasi kegiatan masyarakat pukul 6 sore atau jam 18. Itu tim gabungan dari Satpol PP dan kepolisian akan melakukan razia. Bapak Ibu, ini juga merupakan pemberitahuan kepada kita supaya kita bisa mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Sebenarnya COVID ini pemerintah hanya ingin memutus perkembangannya saja. Kalau kita bertahan di dalam rumah 14 hari, itu mungkin menurut kesehatan bahwa itu bisa memutus. Tapi sama saja kalau siang kita beraktivitas, terus malam diputus, saya pikir itu tidak efektif. Tapi itulah kegiatan pemerintah supaya ini dia tidak berkembang terus. Kabupaten kita, terutama Kelurahan Sentani Kota dan Dobon Solo ini adalah zona merah. Dan kita ada di Kelurahan Dobon Solo. Itu sebabnya kami tidak tahu kalau ada pemberitahuan dari Klasis, maka mungkin hari Selasa kita tidak ibadah dan unsur-unsur kita hentikan. Tetapi akan kami sampaikan nanti setelah ada surat dari Klasis atau Sinode, akan kami sebarkan melalui WA group kalau kita ibadah atau tidak. Tetap kita pada prinsip tetap kita ibadah hari Selasa, ibadah week, dan untuk PAM hari Senin, Rabu PW, dan Kamis PKB. Tetap sampai ada pemberitahuan menyusul. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya majelis akan mengadakan pastoral. Setiap tahun majelis akan melakukan 4 kali pastoral, yaitu pertama Januari, pastoral awal tahun, kemudian di bulan Juli, pastoral tengah tahun, kemudian nanti Oktober, pastoral dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Dunia, dan Desember pastoral akhir tahun. Jadi kita akan melakukan pastoral, tetapi karena situasi COVID sehingga majelis mengambil kebijakan bahwa kita langsung saja melakukan perjamuan kudus tanpa melakukan pastoral. Mungkin nanti kita lihat apakah akan kita lakukan di bulan Oktober. Itu sebabnya kita akan melakukan perjamuan kudus di hari Minggu depan kalau kita tetap ibadah. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya minggu depan kita perjamuan kudus tengah tahun. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita balik ke belakang, di sana panitia sedang menyiapkan 25 paket ikan mujair bakar dan atau lalapan lah. Ini adalah kegiatan panitia sidang jemaat yang akan dilakukan pada bulan November. Bapak Ibu, sidang jemaat akan kita lakukan besok itu agak berbeda, yaitu 2 hari. Biasanya kita 1 hari, sidang jemaat besok ini 2 hari kita lakukan karena bertepatan dengan pemilihan majelis jemaat yang baru. Hari pertama kita akan melakukan sidang jemaat LPJ, ya, pertanggungjawaban dan tanggapan jemaat, dan hari yang kedua itu kita fokus untuk pemilihan majelis-majelis baru.
kami akan turun, yang baru akan terpilih. Dan di situ pasti akan banyak orang yang hadir. Pasti majelis akan membawa keluarganya untuk mendukung. Ya itu sudah biasa. Itu sebabnya 2 hari sidang jemaat ini memerlukan anggaran yang tidak seperti biasa, tidak sedikit. Kalau selama ini mungkin cukup 20 juta, mungkin 2 kali lipatnya begitu. Jadi mereka sudah menyiapkan upaya untuk mencari dana. Di belakang itu ada, kalau tidak salah ada 25 kotak ikan mujair bakar, yaitu masih hangat ya, saya tadi sama-sama saya juga ikut bakar. Jadi ada 25, Pak Franz sudah mengambil 4, Bapak Daniel 1, saya juga 1. Panitia berharap kepada Bapak Ibu, mari kita bantu mereka. Kalau kita ada berkecukupan rezeki, Bapak bisa keluar dan mengambil 1. Ya, mengambil satu-satu. Jangan dipaksakan. Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu bisa tidak perlu merasa beban untuk mengambil itu. Yang ada yang punya uang silakan ambil, hanya 25. Kalau sudah diambil 6 berarti tinggal berapa ya? 19 ya? Iya. Ya? Tinggal 1. Iya. Itu panitia menyampaikan, saya untuk menyampaikan Bapak Ibu bisa kita bantu mereka untuk membeli kalau yang ada. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita sama-sama menopang kegiatan panitia untuk mencari dana. Ya. Atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan terima kasih. Onomi, Reimai, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Selanjutnya untuk informasi ibadah-ibadah dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dicetak dan mungkin sudah ada di tangan kita masing-masing dan akan disesuaikan dengan keputusan atau himbauan dari pemerintah yang akan berlaku di minggu depan. Dan yang terakhir kami sampaikan kehadiran jemaat untuk ibadah di hari ini, hari Minggu 11 Juli 2021, dewasa laki-laki 49 orang, dewasa perempuan 73 orang, anak laki-laki 24, anak perempuan 31, dan jumlah keseluruhan 177 orang. Atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat saudara sekalian yang boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan memberkati dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Shalom. Iya, jemaat Tuhan, kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Kita tidak bersalaman, tapi kita hanya hormat saja ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.